Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan pertama kita kali ini, kita akan ngebahas terkait dengan penggunaan daftar bilangan acak untuk penarikan sampel acak sederhana. Nah, di sini kita ingin menarik sampel atau menarik contoh dengan hanya menggunakan daftar bilangan acak tanpa menggunakan software. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, tujuan kita mempelajari modul 1. Yang pertama yaitu kita bisa menyusun kerangka penarikan sampel. Yang kedua, kita bisa menggunakan daftar bilangan acak untuk menarik sampel acak sederhana. Nah, secara teori, menurut Supranto, pada bukunya teknik pengambilan sampel acak sederhana yang biasa disebut dengan simple random sampling itu adalah pengambilan suatu sampel dengan n elemen yang dipilih dari suatu populasi n besar elemen yang sedemikian rupa sehingga setiap kemungkinan sampel dengan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Maksudnya, ketika kita mengambil sampel dengan n banyak elemen, dari mana kita ambil n elemen tersebut berasal dari populasi n besar, sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan sampel mana yang akan terpilih dari populasi yang udah kita ambil. Nah, jadi pada penarikan sampel secara sederhana ini, itu ada dua, ada yang tanpa pengembalian dan ada yang dengan pengembalian. Yang tanpa pengembalian ini, rumusnya adalah sebagai berikut. N kecil ini menunjukkan sampel yang ingin diambil, N besar ini adalah populasinya, jadi N faktorial dikali N besar untuk menunjukkan populasi dikurang dengan N kecil yang menunjukkan sampel faktorial per N besar faktorial. Nah, ini adalah rumus dari pengambilan sampel tanpa pengembalian. Nah, untuk dengan pengembalian, di mana setiap penarikan tersebut, seluruh anggota bagian dari populasi atau kita sebut dengan N besar, itu memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang mana tanpa melihat sudah berapa kali unit-unitnya telah dipilih. Dan dalam kejadian ini bisa jadi pada sampel tersebut muncul sebanyak 0 kali, 1 kali, 2 kali, ataupun n kali. Jadi walaupun berulang, itu tetap sah dikatakan sebagai sampel. Nah, beda pada tanpa pengembalian, karena dia hanya 1 kali muncul dalam pengambilan sampel tersebut. Nah, untuk actionnya kita lihat contoh berikut ini. Jadi suatu populasi berukuran n besar, jadi populasinya adalah ukurannya n, ingin ditarik sampel acak sederhana, yang mana itu tuh tanpa pengembalian atau tanpa pengembalian dengan ukuran sampel sebanyak n. Nah, ukuran untuk keperluan penarikan sampel acak ini disusun kerangka penarikan sampel berupa daftar isi yang berisi deskripsi atau identifikasi semua satuan penarikan sampel yang diberi nomor urut 1 hingga n populasi. Nah, misalnya jika populasi yang dimaksud adalah rumah tangga di suatu desa, maka kerangka penarikan sampelnya adalah semua daftar nama kepala keluarga atau KK beserta alamatnya. Nah, untuk penarikan sampel ini diperlukan beberapa formulir atau sebuah formulir hasil pemilihan contoh dan sebuah daftar bilangan acak. Jadi untuk melakukan penarikan sampel ini kita butuh dua. Yang pertama adalah formulir HKK yang berisi kepala keluarga dan alamatnya, dan kemudian kita membutuhkan sebuah daftar bilangan acak. Jadi untuk membantu kita melakukan penarikan sampel, kita hanya butuh dua ini saja, yaitu formulir yang berisi nama-nama kepala keluarga dan alamatnya. Yang kedua adalah daftar bilangan acak. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada tim pengusaha lahan sawit yang membutuhkan beberapa pekerja untuk mengelola 5 hektar tumbuhan sawit. Mereka melakukan penarikan sampel keluarga di sebuah desa yang bernama R untuk mendapatkan pekerja yang mereka butuhkan. Nah, populasi rumah tangga ini adalah sebanyak 1.471 kepala keluarga.
di mana tim pengusaha hanya membutuhkan 32 keluarga untuk diajak bekerja sama membangun lahan sawit. Nah, mereka melakukan penarikan acak sederhana dengan menggunakan sampel tersebut dengan daftar kepala keluarga yang sudah tersedia di kantor desa. Buatlah daftar ke-32 sampel yang terpilih tersebut dengan menggunakan daftar bilangan acak penarikan sampel sederhana. Nah, jadi pada penyelesaian dari contoh kasus penarikan sampel di atas, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lewati dalam pemilihan sampel acak sederhananya. Nah, di sini kita lihat ada 11 langkah atau step untuk menyelesaikan penarikan sampel acak sederhana ini dengan menggunakan bilangan acak. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu daftar bilangan acak yang kita gunakan tersebut terdiri dari 8 halaman. Nanti akan dikirimkan lampiran berupa halaman daftar bilangan acak yang kita butuhkan untuk pengerjaan penarikan sampel acak sederhana ini. Nah, di setiap halaman itu mempunyai 25 baris dan juga 50 kolom bilangan acak. Masing-masing halaman diberikan nomor barisnya yaitu 1 sampai 25 dan nomor kolomnya yaitu 1 sampai 50. Nah, yang kedua itu tentukan kelipatan bilangan populasi yaitu 1471. Yang mana pada angka 1471 ini ada terdiri dari 4 digit. Nah, jadi untuk menentukan kelipatannya kita kali-kalikan dari 1 sampai n, yang mana hasil pengaliannya itu tidak boleh lebih dari 4 digit. Contohnya ini, kita kalikan 1 dengan 1471, hasilnya adalah 4 digit. Jika kita kalikan 2 dengan 1471, maka hasilnya adalah 4 digit. Begitu seterusnya sampai ke 7, masih 4 digit. Nah, ketika kita lakukan kelipatan 8, kita kalikan dengan 1471 menghasilkan 5 digit. Nah, di sini sudah diberhentikan penentuan kelipatan bilangan populasinya. Jadi hanya sampai kelipatan 7 lah pada contoh kasus 1471 ini. Nah, setelah kita tahu dia cuma sampai kelipatan 7, langkah selanjutnya adalah kita ambil sebuah pensil yang memiliki ujung sedikit tajam. Nah, ini optional saja untuk narasinya. Yang terpenting pada langkah ketiga ini adalah kita mengambil secara acak halaman 1 sampai 8, kita pilih satu halaman. Nah, di sini contoh halamannya adalah halaman 1. Nah, halaman 1 ini kita tunjuk satu baris dan kolomnya. Misalnya di sini contohnya adalah baris ke-15 kolom 20 sampai 21. Nah, kita lihat pada daftar bilangan acak. Nah, jika kita lihat pada daftar bilangan acak di sini, bilangan 15 pada kolom 20 sampai 21, kita lihat di sini kolom 5, kolom 10, kolom 15, kolom 20. Nah, kolom 21 dimulai dari 229. Nah, kita ambil 7 angka di sebelah tanda di sebelah kolom 20. Jadi mulainya itu adalah kolom 21. Berarti kolom 21 adalah 2. Ambil 7 angka berarti 2, 2, 9, 3, 2, 2, 7. Nah, angka itulah yang kita gunakan untuk menentukan halaman, baris, dan kolom selanjutnya. Nah, kita lihat angka yang udah kita ambil tadi, letaknya di sebelah tanda titik atau yang biasa kita lihat kolom sebelumnya. Nah, kolom sebelumnya adalah 20, berarti kita mulai dari 21, data ke kolom 21. Nah, data kolom ke-21 adalah 2, 2, 9, 3, 2, selanjutnya adalah 2 dan 7. Nah, inilah yang kita gunakan nanti untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu untuk menentukan halaman daftar bilangan acak. Nah, setelah kita menentukan angka ini, langkah pertama adalah kita tentukan dulu halamannya. Halamannya kita lihat di angka pertama
dari angka ini. Nah, angka pertamanya adalah 2. Berarti halaman yang kita gunakan untuk penentuan sampel acak sederhananya adalah halaman 2. Nah, selanjutnya nih kita lihat halaman 2. Untuk menentukan baris itu 2 angka atau 2 digit setelah angka halaman. Nah, angka halaman tadi kan angka yang pertama. Nih, angka yang pertama untuk halaman. Nah, 2 angka yang setelahnya adalah untuk menentukan barisnya. Kita lihat barisnya adalah sebanyak 25 di daftar bilangan acak. Nah, jadi kita menentukan baris itu adalah kelipatan setiap 25. Berarti di sini adalah 29. Kelipatan yang terdekat dengan 29 adalah kelipatan 25. 25 kali 1, 25. Berarti 29 dikurang 25 adalah 4. Berarti untuk menentukan barisnya adalah baris ke-4. Nah, kita lihat contoh lain. Contoh lain adalah 76 misalnya. 76 ini jika kita dekatkan dengan kelipatan 25, kelipatan 25 kali 1, 25, masih jauh dari 76. Kelipatan 25 kali 2, 50, masih jauh dari 76. Kelipatan 25 kali 3, 75. Nah, lebih dekat dari 76. Berarti 76 dikurang kelipatan yang ketiga dari 25 tadi. Berarti 76 dikurang 75 adalah 1. Maka pada angka 76 ini baris yang digunakan adalah 1. Begitu seterusnya. Misalnya kita contohkan lagi 52. Nah, 52 ini dekat dengan kelipatan 25 yang mana sih? Berarti kita kalikan 25 kali 1, 25. 25 kali 2, 50. Nah, dekat dengan 52. Berarti 52 dikurang 50. Berarti 52 dikurang 50 adalah 2. Berarti baris yang kita tentukan adalah baris 2. Begitulah cara menentukan barisnya. Berarti baris ditentukan dari 2 angka setelah halaman. Halaman kan 1 angka yang pertama. Baris 2 angka yang setelahnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kan kolom. Nah, untuk kolom adalah 2 angka setelah baris tadi. Berarti kalau 2 tadi adalah halaman, 2 baris 29 ini adalah baris, berarti kolom adalah 32. Karena 32 ini adalah 2 angka setelah dari baris. Sama halnya seperti yang tadi, cuman untuk kolom batas kelipatannya adalah 50. Kalau baris 25. Berarti kalau misalnya di sini adalah 32 masih kurang dari 50, berarti kolom yang kita gunakan adalah 32. Nah, kita misalkan 51. Karena baris kolom kita ada 50, berarti 51 ini dekat dengan 50. Berarti 51 dikurang 50 adalah 1. Berarti kolom yang digunakan adalah kolom 1. Nah, kita contohkan lagi misalnya 150. Di sini tidak ada ya, cuman kita contohkan secara logika. Berarti 150 itu adalah 50 dikali 3, 150. Berarti 150 dikurang 150 kan 0. Berarti nggak bisa karena pilihannya adalah berangka. Misalnya kita contohkan adalah 153. Berarti 50 dikali 3 kan 150. Berarti kan yang dekat dengan 153 adalah 150. Berarti 153 dikurang 150 adalah 3. Berarti kolomnya adalah 3. Begitu seterusnya. Nah, setelah kita menentukan halaman, sudah kita menentukan kolom, baris dan kolom. Jadi susunannya adalah halaman, baris, kolom. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuka daftar bilangan acak dari hasil yang udah kita dapat tadi. Nah, berdasarkan hasil 4, 5, 6, 4 menentukan halaman, 5 menentukan baris, 6 menentukan kolom, maka didapatlah halaman yang diperoleh adalah halaman kedua, baris keempat, dan kolom 32. Nah, untuk menentukan angka-angka setelahnya, itu kita lihat pada halaman kedua. Nah, untuk halaman kedua ini, berapa kolom yang kita ambil untuk
menentukan daftar bilangan acaknya. Tadi kan dalam soal diminta 32 sampel. Nah, untuk menghindari adanya data yang berulang, angka yang berulang maksudnya, maka kita lebihkan dari 32 tersebut. Contohnya, jika 32 kita kira-kira misalnya kita ambil 40, ini kan satu bundel namanya. Nah, kita ambil 40 bundel dari daftar bilangan acak ini. Misalnya tadi dalam contoh kasus kita itu tuh halaman kedua, baris keempat dan kolom ke 32. Berarti kita lihat halamannya halaman kelima, kemudian kita lihat barisnya adalah baris 4 dan kolomnya adalah ke 32. Ini 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 20 tambah 5 25 tambah 5 30. Nah, kita lihat berhenti di 32. Berarti mulainya adalah di sini. Berarti kita mulai dari 5 9 0 4. Kemudian kita buat ini dihitung 1, kita ambil sebanyak 4 digit karena tadi angka 147 sebanyak 4 digit. Berarti kita ambil 4 digit dari angka-angka bilangan ini. Berarti kan tadi bilangannya adalah halaman kelima, baris 4, kolom ke-32. Berarti kan mulainya dari 5. Berarti kita ambil 4 angka, berarti 5904. Itu satu bundel. Kemudian bundel yang lain 1363 satu bundel. Kemudian 3412 satu bundel. Begitu seterusnya sebanyak 40 bundel. Kenapa 40 bundel? Karena kita diminta untuk mengambil 32 sampel. Nah, untuk menghindari adanya data yang berulang pada hasil nanti, kita lebihkanlah dari 32 tadi. Kita lebihkan menjadi 40 data atau 40 bundel. Kita lihat. Nah, di sini ada 40 bundel. Kita lihat diambil satu bundel 4 digit karena sampai sini, karena tadi mulainya pada kolom yang ke-32. Kita lanjutkan 4 digit lagi. Ini kenapa 4 digit? Karena tadi mulainya dari kolom ke-32. Nah, selanjutnya ikuti sesuai dengan kolom yang ada di daftar bilangan acak, yaitu 5 kolom. Lanjut ke 5 kolom. Satu kolom ini, satu bundel ini dinamakan satu kolom ini dinamakan dengan satu bundel. Berarti ini satu dianggap satu sampel, 2 sampel, 3, 4, sampel ke-5, sampel ke-6, sampai sampel ke-40. Jadi kita ambil 40 bundel karena tadi tujuan kita adalah untuk menghindari adanya data berulang. Berarti kan pada halaman kelima, halaman kedua, berarti kita tadi salah halaman ya. Berarti halaman yang kita pakai adalah halaman kedua. Berarti halaman yang kita pakai adalah halaman kedua, baris keempat, kolom ke-32. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini mulainya. Berarti untuk bundel pertama adalah 3206. Kenapa 4 angka? Cuman karena kita mulai dari kolom ke-32. Nah, untuk bundel kedua itu 11459. Nah, bundel ketiga 63734. Begitu seterusnya sampai 40 bundel. Karena tadi tujuan kita adalah untuk mengatasi data yang berulang. Kita ambil 40 bundel. Jadi susunannya kayak gini. Ini bundel kedua, bundel ketiga, bundel keempat, lanjut ke sini, bundel kelima, bundel keenam, bundel ketujuh, bundel ke-8, bundel ke-9 sampai ke seterusnya. Nah, begitu. Nah, di sini ketika kita sudah dapat bundel-bundel untuk menyatakan sampelnya sebanyak 40 sampel, maka kita kurangkan dengan angka yang pada tahap kedua tadi. Nah, tahap kedua tadi
angka-angkanya kan ini. Hasil perkalian yang kelipatan tadi kita gunakan sebagai patokan data yang terdekat dengan data hasil perbundelan kita tadi. Misalnya pada bundel ke-1 itu adalah angkanya 3206. Berarti lihat pada kelipatan yang mana yang mendekati angka 3206. Kita lihat 3206 berarti mendekati angka 2834, karena dia tidak kalau kita dekati dengan 4251 maka lebih dia kelebihan angka dari yang udah kita ambil bundel tadi. Jadi angka yang di bawahnya adalah 2834. Berarti kita kurangkan bundel pertama tadi. Bundel pertama tadi adalah 3206, kita kurangkan dengan kelipatan 2 tadi, hasil kali kelipatan 2. Setelah itu kita kurangkan, berarti 3206 tadi dikurangkan dengan kelipatan 2 adalah 2834. Nah, hasil pengurangan itulah yang akan menjadi susunan daftar bilangan acak yang nomor-nomor sampel di hasil kita nanti. Nah, kita contohkan saja pada laporan kakak yang tahun yang kemarin. Nah, di sini kita lihat pertama itu tuh adalah menentukan kelipatan bilangan populasi. Karena populasinya adalah sebanyak 4 digit, berarti kali-kalinya adalah hasilnya yang tidak lebih dari 4 digit. Nah, itu berhenti pada step kelima atau kelipatan kelima, berarti cuma sampai kelipatan 4. Nah, setelah itu kita ambil salah satu halaman dari 8 halaman tersebut untuk kita ambil 7 angkanya. Nah, di sini kakak ambil halaman yang pertama. Maaf, halaman yang kelima. Jadi kita buka pada halaman kelima. Kakak menunjuk baris 9 kolom 5 sampai 6. Kita lihat baris 9 kolom 5 sampai 6 halaman kelima. Halaman kelima barisnya adalah baris 9 kolom 5 sampai 6. Baris 9 kolom 5 sampai 6. Nah, di sini mulainya. Berarti mulainya adalah 2 8 5 0 8 6 7. Kenapa sampai 7? Karena kita ambil sebanyak 7 angka. Berarti adalah 2 8 5 0 8 6 7. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan halamannya. Nah, halaman adalah kita tentukan di angka yang pertama adalah 2. Berarti halaman yang kita gunakan adalah halaman 2. Nah, untuk barisnya kita ambil 2 angka setelah angka 2 adalah 85. Nah, 85 itu mendekati ke kelipatan mana? 25 kali 1 25, 25 kali 2 50, 25 kali 3 75. Berarti 85 ini mendekati angka 75. Berarti 85 dikurang 75 adalah 10. Berarti barisnya adalah baris ke-10. Nah, selanjutnya adalah penentuan kolom. Nah, pada penentuan kolom ini adalah 2 angka setelah penentuan baris. Angka setelah baris adalah 08. Berarti kita menggunakan kolom ke-8. Setelah kita menentukan halamannya adalah halaman kedua, barisnya adalah baris 10, dan kolomnya adalah kolom 8, maka kita lihat pada bilangan acak yang halaman kedua, baris ke-10, dan kolom ke-8. Kita lihat halaman kedua, baris ke-10, ini baris ke-10, dan kolom ke-8, ini 5, 6, 7, 8. Berarti kita mulai dari 8, 3, 9 untuk satu bundel, kemudian 8, 1, 5, 8, 9 untuk satu bundel. Karena pada soal di sini diminta sebanyak berapa sampel? 50 sampel. Berarti kita lebihkan 10 sampel, berarti 60 sampel.
untuk melebihkan sampelnya itu terserah kita saja, menyesuaikan data yang tidak berulang. Nah, di sini kita lihat bundel-bundel yang udah kita ambil tadi. Ini dilebihkan dari 50. Setelah itu kita ambil, karena di sini tadi 4 angka pada tahap kedua 1, 2, 3, 4, maka untuk pengurangannya kita ambil 4 angka dari bundel-bundel yang kita ambil tadi. 8398 itu tuh dapatnya dari sini 8398. Kenapa cuma 4 digit? Karena yang udah kakak bilang tadi itu hanya 4 digit pada populasinya. Berarti setelah 8398 dilanjutkan lagi 1589 lanjut lagi 2784 lanjut lagi 8467 begitu seterusnya sampai ke 6349. Kita lihat. Jadi pengurangan-pengurangan ini angka atasnya itu adalah diambil dari 4 digit pada bundel-bundel ini. Nah, pengurangnya adalah hasil perkalian yang pada tahap kedua yang mendekati angka yang di atasnya. Nah, contohnya pada yang bundel pertama ini itu adalah 8398. Itu tuh mendekati 6975. Kita lihat. Di sini kan 8 ribuan. Kita lihat pada tahap kedua yang kurang dari 8 ribuan adalah 6975. Nah, pengurangnya adalah 6975. Berarti 8398 dikurang 6975 itu adalah 1423. Nah, kita lakukan berikutnya 1589 ini, kita lihat dia mendekati bagian yang mana. Nah, karena dia tidak ada kelipatannya di bawah, berarti dianggap 0 kelipatan. Karena 1000-an itu di bawah kelipatan 1, berarti pengurangnya adalah 0. Nah, kita lihat 2784 itu tuh mendekati angka 2325. Kita lihat, ini kan 2700. Berarti kita lihat yang kurang dari 2700 adalah 2325. Berarti pengurangnya adalah 2325. Begitu seterusnya sampai ke data habis yang kita bundelkan tadi. Jadi ini semua kita ambil 4 digit karena populasinya 4 digit. Next, tahap selanjutnya adalah berdasarkan pengacakan yang telah dilakukan, terdapat nilai acak yang sama. Maka saya mengambil 41 sampel. Nah, tadi kan diminta ini sepertinya typo. Ini sebenarnya 51. Berarti tadi kan diminta 50 sampel. Berarti kita lebihkan sedikit. Boleh 51, boleh 60, tapi tergantung dengan data yang pengurangan ini tadi. Jika ada perulangan yang lebih, maka lebih 1 berarti tambah 1 data, lebih 2 tambah 2 data, begitu seterusnya. Jadi setelah kita lakukan pengurangan tadi, kita masukkan ke dalam Excel pengurangan ini, lalu kita urutkan. Jadi hasil pengurutan data itulah yang akan kita ambil data penarikan sampel acaknya. Misalnya seperti ini. Hasil pengurangan ini kita masukkan ke dalam Excel. Nah, kita lihat nomor sampel ini adalah nomor sampel hasil pengurangan yang kita lakukan tadi. Jadi setelah kita masukkan ke dalam Excel, lalu kita urutkan. Untuk mengurutkan pada sampel ini diperlukan data, kemudian bagian sort ini. Jadi kita copy dulu. Setelah kita copy, baru kita klik sort
dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Nah, setelah kita lakukan pengurutan yang di sini, maka kita lihat data ke-8. Kita lihat pada data ke-8, kita masukkan datanya tersebut ke sini. Kita lihat data yang ke-8 di sini. Ini kan data awalnya. Data awalnya di sini kakak berikan nanti. Nah, data yang awal itu data yang ke-8 adalah S8 movie Kevin Reynolds. Berarti kita copy dari S8. Kita copy, kita masukkan ke sini. Kita pastekan. Nah, begitu seterusnya. Berarti data ke-31 kita cari lagi. Nah, hasilnya tersebut kita copy. Datanya saja dari variable show ID. Masukkan ke sini. Begitu seterusnya, lakukan sampai ke angka 2034. Kenapa? Karena 2034 adalah angka paling besar terakhir. Nah, jadi angka hasil pengurangan inilah yang akan kita urutkan nantinya. Jadi masukkan dulu input 11, 311, 1806, 1958 ke dalam Excel bagian nomor sampel ini. Ini. Baru setelah itu kita urutkan, baru kita masukkan datanya satu-satu. Copy saja, pastekan ke sini. Nah, kemudian setelah itu adik-adik jangan lupa membuat lampiran dari data yang udah di copy paste tadi. Data ini di copy lagi, data yang udah dibuat, jadi dibuat nomornya, kemudian nomor sampelnya, kemudian variabel-variabel datanya masukkan ke lampiran. Dibuat serapi mungkin. Nah, jadi untuk laporan kali ini sekian saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya via WA di grup teknik sampling kita. Nah, untuk teman-teman yang menontonnya di YouTube, kalau ingin bertanya, boleh komentar di komentar yang ada di bawah link deskripsi box. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada hal janggalnya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.